Ya, kita lanjutkan di masalah pembagian. Sebelumnya kita sudah membahas masalah pembagian di apa? Pembagian di benda yang berbeda. Sekarang kita coba membahas masalah pembagian pada benda yang identik. Ya. Oke. Ketika bendanya identik, jadi membagi R benda identik pada N kotak berbeda. Kasus pertama, setiap kotak hanya dapat memuat maksimal satu benda. Nah, pada kasus ini, kalau yang tadi dipermutasi itu ada 5 benda, akan dibagi pada 7 kotak ya. Sebelumnya kita anggap benda ini berbeda ketika di kasus yang pertama ya, tapi sekarang kita anggap benda ini identik. Ketika berbeda, ketika kita asumsikan bendanya berbeda, maka rumusnya PNR kan ya. Nah, ketika bendanya identik, maka kita pandang masalah ini menjadi masalah kombinasi. Kenapa? Karena ketika ada susunannya adalah A, B katakanlah ya, dan kemudian ini dibalik jadi BA. Pada kasus yang berbeda ini dua hal yang berbeda ya, tetapi karena dia identik maka sama aja. A ya itu satu kemungkinan ya. Nah, karena dia identik maka yang tadinya permutasi di kasus yang benda berbeda, kalau pembagian benda identik dia berubah menjadi kombinasi. Karena pada elemen-elemen tertentu dia tidak memperhatikan urutan karena sudah identik gitu ya. Mau dibulak-balik pun sama karena sudah identik. Baik, kasus yang kedua ini ketika setiap kotak dapat memuat jumlah sembarang. Nah, saya ingin memberikan kasus ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya itu, semisal saya punya X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan 7 ya. Berapa banyak jawaban X1, X2, X3 jika ketiganya adalah bilangan bulat non negatif. Ini ada istilah non negatif ya, dibedakan dengan positif. Jadi kalau positif itu kita mulai dari +1, +2 sampai seterusnya. Sedangkan non negatif kita dimulai dari 0 ya. Seperti itu. Nah, persoalan ini itu relevan dengan kasusnya ya. Jadi setiap kotak dapat memuat jumlah sembarang dengan benda yang identik itu serupa dengan soal ini. Jadi kalau kita lihat, kita bisa bayangkan X1
X2 dan X3 ini adalah merupakan kotak ya. Merupakan kotak. Nah, kotak ini akan diisi oleh 7 benda. 7 benda yang identik ya. Jadi 7 ini kan bisa dipecah ya jadi 7 angka 1 gitu ya. Kan bisa dipecah seperti ini ya. Sementara kotak ini ya kotak ya. Ada 3 kotak, kemudian diisi oleh 7 benda identik. Ini bisa jadi seperti ini sebenarnya. Nah, maka kalau ini kotak, kita bayangkan ini kotak X1, X2, X3. Nah, agar membedakan kotak 1, 2, 3, maka perlu kita adakan sekat. Nah, ini sekat ya, seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga apa? Dari sini kita bisa merubah soal ini menjadi bagaimana cara menyusun 2 huruf X dan 7 angka 1 seperti itu. Jadi masalahnya seperti ini. Jadi berubah ya. Berubah menjadi persoalan permutasi berulang. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, ini ada berapa berarti? Ada 9 ya, berarti 9 faktorial. Ada X yang sama 2 berarti dibagi 2 faktorial, kemudian satunya ada sama 7 elemen nih. Jadi dibagi 7 faktorial. Maka jawabannya seperti ini ya. Jadi ini adalah beberapa kasus ketika ada masalah pembagian tetapi benda yang dibagikan itu identik sama ya. Jadi ini salah satu ilustrasinya ya, ada 2 kasus seperti itu. Baik, untuk menambah pandangan Anda dalam menyelesaikan masalah pembagian, kita mungkin kasih satu contoh soal ya untuk lebih menghayati. Nah, ada berapa cara, ini soalnya ada berapa cara untuk menyusun huruf yang berasal dari kata visiting jika tak ada 2 huruf I yang berdampingan. Ya, ada berapa cara untuk menyusun huruf yang berasal dari kata visiting jika tidak ada 2 huruf I yang berdampingan. Baik, ini ada beberapa cara ya. Ini ada beberapa cara. Tapi cara yang paling mudah mungkin VSTNG-nya kita suruh berduduk dulu ya. Kalau kita bayangkan duduk dulu nih VSTNG-nya. Maka ini saja sudah berapa kemungkinannya mereka bisa duduk? Ada 5 faktorial. Kemudian ada 2 huruf I yang menyusul yang dia bisa memilih berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi I itu dia bisa tinggal di 6 tempat ini ya, 6 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena tidak boleh berdampingan ya. Sehingga ini jadi masalah pembagian ya, masalah pembagian bagaimana menempatkan 3 benda identik di 6 tempat ya. 3 benda identik di 6 tempat. Jadi rumusnya adalah kombinasi ya, kombinasi 6, 3. Seperti itu. Selesai ya. Seperti itu. Baik.
Kemudian misal, ini contoh yang kedua ya. Diketahui 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa banyak kemungkinan mereka bisa duduk ya dalam satu baris jika pada kedua ujung barisan harus diisi oleh laki-laki dan tidak ada perempuan yang duduk berdampingan. Ini ya, jadi seperti pada soal yang sebelumnya kita pertama kita anggap kita buat insight baru ya jawaban. Asumsikan anak laki-laki tidak dapat dibedakan. Anak laki tidak dapat dibedakan. Dan anak perempuan juga sama ya. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat dibedakan. Jadi kita anggap mereka identik semua nih. Kita anggap semua identik. Maka salah satu susunan dari ketiganya itu berarti bisa jadi ini P1, P2, dan P3 ya. Ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Nah, kemudian kita akan membagikan laki-laki ke 4 kotak tersebut. Ya, berdasarkan syarat maka semua kotak itu harus terisi kan ya. Kotaknya harus terisi, berarti ini ada L1, L2, L3, dan L4. Ini harus terisi keempatnya. Nah, maka sekarang tinggal 3 laki-laki yang dapat dibagikan pada 4 kotak di atas harus masuk ya. Jadi kan 4 ini terisi oleh 4 laki-laki nih ya. Nah sekarang 3 laki-laki tambahan akan masuk nih pada 4 kotak di atas. Ya, maka jumlah kemungkinannya ada berapa? Ada 3 ditambah 4 dikurangi 1 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya. Nah, karena dari awal kita anggap perempuan dan laki-laki itu identik, padahal sebenarnya berbeda semua ya, maka kemungkinan yang sebenarnya ada berapa? Ada kembalikan ya, karena laki-laki ada 7, berarti semua harus dikali 7 faktorial, karena 7 orang itu bisa jadi berubah-ubah ya posisinya. Kemudian yang perempuan ada 3 faktorial. Kalikan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini sama bisa dicoret. Jadi sama dengan 7 faktorial kali 6 faktorial
per 3 faktorial. Seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin untuk bab ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.